Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti biasanya sebelum kita hari ini melanjutkan aktivitas kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di mana kehidupan yang boleh kami rasakan pada saat ini adalah anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami berdoa Tuhan menolong kami melalui firman Tuhan yang akan menguatkan kami dan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya lewat kehidupan hari ini nama-Mu lah yang dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Jumat 27 Juni 2025 diambil dari Yeskel pasal yang ke-34 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, demikian firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam Yeskel pasal yang ke-34 ini kita melihat bahwa ternyata ada ditemukan para gembala yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan sama sekali tidak mementingkan, tidak memikirkan kepentingan domba-dombanya ataupun kepentingan para umat. Para domba tercerai-berai sehingga mereka ada yang lemah, sakit, patah hati, dan tersesat. Sehingga domba yang tercerai-berai itu menjadi mangsa binatang-binatang buas, menjadi mangsa musuh-musuh. Orang yang seharusnya bertanggung jawab atas pemeliharaan mereka hanya berfokus pada dirinya sendiri. Mereka tidak menjadi gembala yang baik, dan karena kegagalan mereka membuat mereka akhirnya harus dihakimi. Tetapi Tuhan menggenapi janjinya dengan mendatangkan seorang gembala bagi Israel. Dan ketika Tuhan menggenapi janjinya untuk mendatangkan seorang gembala itu, maka dia sendiri yang ambil alih. Dia yang merawat, memelihara kawanan domba-dombanya. Itu juga lah yang kita yakinin. Sadar atau tidak sadar, setiap hari yang menjaga kita, yang melihara kita setiap hari adalah Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Firman-Nya berkata, bukan karena kamu aku bertindak, tetapi karena kasih-Nya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dengan menyelamatkan domba-domba tersebut, maka tidak akan dimakan oleh mangsa. Dan tidak hanya itu, tetapi Allah juga akan tampil sebagai hakim dalam setiap perkara hidup yang dihadapin. Sebaik-baiknya manusia di dunia ini tidak akan pernah menjadi gembala yang baik. Tidak ada gembala di dunia ini yang dapat menjamin hidup kita selain daripada Dia, yaitu Tuhan kita yang menjadi gembala yang baik dalam hidup ini. Tuhan yang adalah gembala yang baik tidak akan pernah menelantarkan umatnya. Dia menyediakan, Dia mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan, sekalipun domba-dombanya begitu banyak, yaitu kita para umatnya, tetapi Dia sebagai gembala yang baik mengenal para domba-dombanya. Bahkan Dia juga memanggil kita dengan nama kita. Sebagai gembala, Ia berjalan di depan untuk membawa kita kepada suatu kehidupan yang menjanjikan kesenangan yang kekal. Sebab hidup yang berkelimpahan itu hanya Dia yang mampu memberikannya. Tuhan yang senantiasa merawat, yang menjamin hidup kita tidak hanya untuk masa kekekalan saja, tetapi juga menyangkut masa kini. Artinya, selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, maka selama itu juga Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas perjalanan kehidupan kita. Dalam pemeliharaan dan pimpinannya dipastikan tidak ada yang harus dilakukan. Sebab di dalam Dia ada kepastian. Saat kita pun diperhadapkan dengan musuh ataupun lawan, Dia hadir sebagai pembela hidup kita. Mangsa-mangsa itu tidak akan dibiarkannya menerkam atau melawan kita. Sebab sebagai domba ataupun umat, kita sangat berharga di mata Tuhan. Nyawanya sendiri pun
diberikannya untuk kita. Apapun dia dapat melakukan sebagai bukti cinta kasihnya yang begitu sempurna bagi orang-orang yang percaya. Kita yang telah diselamatkan, dia yang menjaga kita, dia yang memelihara kita, dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari mengarahkan iman, kasih dan pengharapan ini hanya tertuju kepada dia. Dan setiap keadaan hidup yang kita jalani untuk tetap setia kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan juga tetap setia dalam memelihara dan memimpin perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi, dia sang pembela, penjamin dan pemimpin hidup kita sempurna untuk mengarahkan perjalanan hidup ini sesuai dengan kehendak dan rencananya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Setiap saat Engkau menjaga, memelihara, bahkan mencukupkan apapun yang kami butuhkan. Kami menyadarin akan setiap keterbatasan dan kelemahan kami. Tetapi kami terlalu yakin ada kuat kuasa Tuhan yang bekerja, yang menolong dan memampukan kami untuk hidup bertahan di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, dan dipastikan untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Sepanjang hari ini, kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.